Selamat berjumpa lagi. Kita akan sama-sama menyimak fragmen video pembelajaran proyek penguatan profil pelajaran Pancasila Semas Baktiarsa tema 1, melihat yang terbuang sebagai peluang berkaitan dengan sampah. Dikatakan sebagai fragmen karena merupakan potongan-potongan proses pembelajaran P5 di Semas Baktiarsa untuk melihat alur pembelajaran proyek profil pelajaran Pancasila Semas Baktiarsa sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah, dalam hal ini tentang kepedulian terhadap sampah di bagian tema 1, bangunlah jiwa raga. Selamat menyimak. Siang semua. Selamat siang Pak. Masih semangat ya? Masih. Oke, baik. Hari ini kita mulai dengan P5, itu proyek penguatan profil pelajaran Pancasila. Kita sudah ketahui bersama waktu sidang orang tua, itu presentasi dari akademik untuk orang tua dan peserta didik. Jadi kamu sudah paham tentang apa maksud dari P5, dan hari ini kita mulai. Sekolah memilih tema yang pertama, itu sekolah memilih tema tentang bangunlah jiwa raga. Topiknya atau judulnya itu berkaitan dengan sampah, sehingga judul yang diambil itu adalah melihat yang terbuang sebagai peluang. Maksudnya bahwa sesuai dengan kesepakatan dalam tim penyusun modul, maksud dari melihat yang terbuang sebagai peluang itu adalah kita di sekolah ini, kita lihat konteks kita itu masih ada banyak sampah, lalu soal kepedulian, dan kemudian kamu semua kita arahkan untuk kemudian menanamkan kepedulian itu sebagai bagian dari karakter. Itu tujuan dari P5. Jadi semua yang kita buat itu ujungnya itu adalah menanamkan karakter di dalam diri agar apa yang kita buat itu menjadi kebiasaan. Lalu kebiasaan itu membudaya, sehingga misalnya kalau kita membuat sampah, lalu kemudian kamu jalan kemana saja melihat sampah, itu kamu tidak lihat saja, lalu kamu say goodbye di sampah, tapi ambil dan simpan pada tempat yang disediakan. Jadi itu tujuan dari P5. Begitu juga nanti dengan tema-tema lain. Ujungnya bukan soal nanti kamu menghasilkan lalu kita buat pameran, tapi bahwa yang kamu buat itu kemudian menyatu dengan karakter supaya menjadi kebiasaan dan budaya. Karena itu alur kita pada hari ini, yang pertama itu pengenalan itu nanti kamu literasi, makanya kita ada di dalam perpustakaan supaya aksesnya mudah. Literasi berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sampah. Jadi ada jenis-jenis sampah, pengertian sampah, dan berbagai hal berkaitan dengan sampah. Setelah pengenalan, nanti kita lanjutkan dengan kontekstualisasi. Jadi langkah-langkahnya itu ada pengenalan, ada kontekstualisasi. Kontekstualisasi itu kita bersentuhan langsung dengan keadaan, melihat apa situasi tentang kepedulian sampah di sekolah, mendengarkan narasumber, lalu kemudian setelah kontekstualisasi kita melanjutkan ke aksi. Aksi itu adalah pemanfaatan sampah untuk hal-hal yang produktif atau bisa pula mendatangkan uang. Jadi kita ada uang sampah. Selain itu juga aksi berkaitan dengan bagaimana kita punya kepedulian terhadap sampah. Misalnya ada bakti sosial ke rumah-rumah ibadat dan sebagaimana tuntutan modul, dan itu kajian dari tim yang menyusun modul, tim intern sekolah. Lalu setelah itu kita akan melakukan evaluasi atau refleksi supaya apa yang kita buat itu kemudian bisa kita perbaiki, dan pada bagian yang terakhir kita masuk pada komitmen atau tindak lanjut. Komitmen atau tindak lanjut ini sebagai penguat supaya kepedulian terhadap sampah itu menyatu dalam diri. Jadi karakter itu ada dan menyatu dalam diri sebagai hasil dari proses pembelajaran P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Baik, silakan boleh berproses secara mandiri dan juga secara bersama dengan teman untuk melihat, mencari informasi berkaitan dengan sampah. Itu ada pengertian, jenis, lalu apa saja persoalan-persoalan sampah yang ada di dalam masyarakat.
bahan yang kamu mau baca sudah ada? Sudah. Baik, sekarang silakan berproses. Lalu boleh langsung dengan setelah kamu dapatkan informasi itu bisa berbagi dengan teman, tim atau diskusi. Silakan. Baiklah, jadi sekarang kita betul-betul mempraktekkan melihat yang terbuang sebagai peluang. Ya, jadi kita praktek melihat yang terbuang sebagai peluang. Nah, dari sampah-sampah kalian, ini berarti kita lihat ini enggak? Dilihat ya. Jadi melihat yang terbuang jadi peluang. Perkenalkan, nama saya Reni dan ini teman saya Chelsea. Halo semuanya. Nah, di sini kami berdua akan membahas tentang gerakan peduli sampah. Nah, kalian ini kan selalu banyak melakukan aktivitas belajar tentang sampah itu kan di lingkungan sekolah. Pasti kalian melakukan banyak sekali observasi yang terkait tentang sampah. Kira-kira hasil observasinya itu apa? Jadi betul yang Reni katakan tuh kan setiap murid di lingkungan sekolah kita ini pasti pernah melakukan observasi. Salah satu contohnya itu adalah saya. Saya tuh pernah melakukan observasi dan wawancara di lingkungan sekolah kita ini. Terus kalau observasi dari saya sendiri, saya berkeliling di lingkungan sekolah kita ini. Terus saya juga pergi ke tempat pembuangan sampah. Terus juga ke beberapa kelas yang ada sampah, ada tempat pembuangan sampahnya begitu. Terus kan saya juga pernah melakukan wawancara kan yang tadi saya katakan. Terus wawancaranya itu saya mewawancarai petugas kebersihan. Nah, di situ kira-kira apa hasil wawancaranya? Jadi hasil dari wawancaranya itu informasi yang saya dapatkan itu tentang berapa banyak jumlah sampah yang kita hasilkan di lingkungan sekolah kita ini. Terus jenis sampah apa saja yang ada di lingkungan sekolah kita ini, gitu Reni. Nah, kalau di sekolah kita ini kan banyak sekali jumlah-jumlah sampah yang dihasilkan per hari. Gitu. Betul. Jadi, kira-kira jenis-jenis sampah apa saja yang paling dominan di sekolah kita? Nah, kita kan bisa lihat di sekitar kita ini, terus teman-teman Reni juga bisa lihat, jadi banyak sekali pepohonan. Nah, sampah yang dominan di sekolah kita ini pastinya sampah organik yang dihasilkan dari pepohonan ini berupa sampah daun kering, terus ranting-ranting, terus bunga-bunga yang kering juga termasuk sampah organik. Terus tidak lupa juga pastinya ada sampah anorganik. Seperti contohnya yaitu plastik bekas jajanan, terus juga botol-botol kemasan, gitu Reni. Kira-kira cara mengatasi sampah itu seperti apa? Jadi di SMA Baktiarsa ini pernah kedatangan narasumber yaitu Ibu Susi. Jadi Ibu Susi itu banyak sekali sharing mengenai sampah kepada siswa-siswi di SMA Baktiarsa ini. Ibu Susi itu mengajarkan kepada kita untuk melakukan upaya mengurangi sampah dengan membuat ekobrik. Gitu Reni. Kira-kira apa itu ekobrik? Jadi ekobrik itu merupakan botol bekas yang nantinya diisikan dengan sampah-sampah. Ekobrik itu bisa kita buat sebagai kerajinan. Salah satu contohnya yaitu membuat sofa, gitu Reni. Nah, jadi di sini kita bisa tahu bahwa pentingnya gerakan peduli sampah itu sebagai bentuk karakter kita terhadap kepedulian kita terhadap sampah. Jadi di sini juga kami mau mengajak kita semua untuk melakukan aksi-aksi dalam mengurangi sampah. Selamat pagi. Pagi. Sebentar terus kak. Iya. Bapak dulu ya. Iya, boleh. Jadi seperti yang sudah direncanakan, kita melanjutkan proses P5 kita untuk melihat yang terbuang sebagai peluang ya. Iya.
kita hari ini melanjutkan dari ekobrik. Ekobriknya sudah lumayan terkumpul ya. Ekobrik ini dibuat dari botol aqua. Tidak terpakai lagi. Alin bisa memberikan penjelasan pencerahan kepada kami terkait kenapa harus ada tutupan botol seperti ini. Oh, jadi tutupan botol ini digunakan supaya waktu jika ada sampah lagi yang mau dibuang, tinggal dibuka dan diisi kembali di sini. Artinya Jadi tempat ini ada dua selain fungsi, untuk duduk, juga sebagai tempat sampah. tempat sampah. Di sejauh ini sudah berapa sofa yang dibuat? Ada 5 yang sudah jadi, 1, 2, 3, 4, 4, 5. Lagi berapa lagi? 3 yang sementara proses. 2, 3. Hari ini bisa selesai ya? Halo semuanya, kami dari kelas 11 mengajak teman-teman semua untuk peduli terhadap sampah. Salah satu cara dengan memanfaatkan sampah plastik menjadikan barang yang bernilai ekonomis dengan cara membuat sofa dari botol plastik. Berikutnya, PA dari kelas semester 5 MIPA 1 Kalau bukan kita, siapa lagi? Ayo selamatkan bumi. Rumah kita bersama. Apa kabar 10-4? Luar biasa! Mengapa luar biasa? Peduli sampah. Kenapa harus kita? Kalau bukan kita, siapa lagi? Demikian P5 tentang sampah, tema yang pertama. Harapannya bahwa melalui proyek penguatan profil pelajar Pancasila tema ini, para peserta didik kemudian dapat menginternalisasikan nilai-nilai kepedulian terhadap sampah, terhadap lingkungan, dan nilai-nilai ini tentunya tidak dihidupi karena sekedar tugas atau pembelajaran, tetapi diharapkan menjadi pembiasaan yang menyatu dengan diri sendiri, menjadi karakter khas bagi para peserta didik dan semua warga sekolah. Salam sehat.